Baik, bismillah kita mulai mengeksplor software Snap untuk mengolah data citra Sentinel-2. Ini tampilan pada saat kita membuka perangkat lunak Snap. Perangkat lunak ini open source, ya, jadi lebih safe lah, lebih halal digunakan. Kita finish. Nah, untuk menampilkan data, kita seperti biasa bisa open product, ya, jadi tanda folder terbuka ini. Kita klik. Dan di sini saya punya data yang sudah saya download dari USGS. Kalau yang dibuka dari USGS, maka kita harus membukanya di dalam folder save. Tapi sebelumnya kita lihat dulu penamaan file ini. Pertama ini S2A berarti Sentinel 2A. Kemudian L1C menunjukkan koreksi atmosferik level 1. Kemudian ini angka ini menunjukkan tanggal, yaitu tanggal 15 bulan 9 tahun 2018 pada saat daerah ini dipotret. Kemudian ini times dalam GMT 02.16.01. Berarti kalau di lokasi ini mungkin ditambah 7 ya, jam 9. Atau di Kalimantan Utara itu Indonesia Barat, Indonesia Tengah ya. Jadi tambah 7 atau ditambah 8. Kemudian T50NNJ ini adalah grid-nya atau nomor kotak di dalam sistem koordinat satelit Sentinel-2. Jadi ini kita harus tandai 50LNJ ini untuk bisa nanti mendownload lagi data di sini kalau ingin ngambil data yang lebih terbaru. Nah, untuk kali ini kita akan masuk ke sini, ke dalam foldernya, kemudian kita bisa membuka file yang ada di sini, ya, data citranya itu melalui XML. Ya, diklik, kemudian di open. Nah, kalau dia sudah terbuka paket datanya, ini akan muncul di Product Explorer. Paket datanya terdiri dari 4 folder, subfolder, metadata, vektor data, bands, dan mask. Ya. Kita akan fokus ke band saja. Di sini terlihat ada 13 ya, band. Ya. Karena di band 8 ada 2 macam, yaitu 8 yang 10 meter resolusi spasialnya dan 8A yang 20 meter. Ini digunakan untuk vegetasi. Kemudian band 2, 3, dan 4 juga memiliki resolusi spasial 10 meter. Kita akan lihat band tunggalnya, misalkan band 2. Oke, nah ini adalah daerah Tarakan, Pulau Tarakan. Kemudian ini Kabupaten Bulungan ya, di Kalimantan Utara. Dan kelihatan di sini ya, yang sebelah sini adalah pulau. Ini muara-muara sungai yang banyak sekali. Dan ini kelihatan perairan ini keruh ya. Dan keruh, kelihatan putih karena banyak sedimen tersuspensi. Sedimensi ini adalah unsur tanah yang terbawa oleh badan air, bisa jadi berasal dari erosi di hulu sungai. Kita akan lihat lagi yang band 3 tampilannya dalam hitam putih, ya, kelihatan lebih jelas ya perbedaan di perairannya. Kemudian ini band 4, ini band 5. Band 5 itu resolusinya 20 meter. Perlu waktu untuk menampilkannya. Nah, ya. 20 meter. Oke, ini punya resolusi spasial yang masih asli dan kita akan lihat kombinasi komposit bandnya ada berapa ya. Kita klik kanan ya di folder root foldernya, kemudian kita open RGB. Seperti itu. Nah, kita lihat ada 3 macam
kompositnya, natural colors, false color infrared, dan atmospheric penetration. Ya, sebagaimana kita ketahui, filter merah digunakan band 4, kemudian filter hijau band 3, dan filter birunya band 2. Ini untuk menghasilkan komposit warna asli atau natural colors. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini, warna hijau menunjukkan daerah vegetasi, hutan, macam-macam ya. Kemudian ini adalah perairan yang keruh sekali, macam-macam ke tingkat kekeruhannya, ya. Dan kalau airnya jernih itu justru kelihatan dia dengan warna biru tua ini, karena ini air lautnya. Dan daerah yang sangat keruh itu kelihatan menjadi coklat. Ya, coklat ini menunjukkan keruhannya tinggi, banyak unsur tanahnya terbawa oleh air. Ini adalah kota Tarakan. Kita zoom, kelihatan ini landasan bandaranya. Dan di sini ada yang menarik, ya. Ini adalah petakan-petakan budidaya rumput laut. Kita akan lihat ini, tampilan ini dari beberapa komposit. Sekarang kita coba lihat komposit yang lainnya. Itu tadi ada 3, yang kedua adalah false color infrared. Kita lihat ini, kombinasi bandnya adalah 843. Nah, ini dia. Vegetasinya ditampilkan dalam warna merah. Nah, dan warna merah, kita bisa bandingkan sisi per sisi. Ya. Kita lihat. Nah, itu. Ya, di sini tadi tidak terlalu kelihatan nih, vegetasinya berbeda. Sekarang bisa kelihatan ya. Ini agak lebih tua kan. Agak lebih tua dia warnanya. Nah, ini adalah sesuai dengan pengamatan kita di lapangan, ini adalah daerah mangrove. Daerah mangrove. Sehingga infrared ini lebih mudah digunakan untuk mengidentifikasi vegetasi. Ya. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya adalah yang ketiga, atmospheric penetration, itu kombinasi bandnya band 12, 11, dan 8A. Nah, ini coba kita lihat, kita zoom. Kalau mengezoom itu pakai scroll aja ya, scroll mouse ya. Jadi lebih gampang. Nah, kelihatan bahwa untuk perairan ini sudah tidak menampilkan informasi lagi. Jadi kita hanya menerima informasi dari daratan saja. Sehingga ini nanti bisa digunakan untuk mungkin membuat masking atau mengeliminasi kawasan daratan kalau kita hanya tertarik dengan daerah perairan saja. Oke, nah kali ini kita akan coba memperlihatkan bahwa kalau hanya menggunakan resolusi yang aslinya, kita hanya memiliki 3 kombinasi komposit. Sementara sebenarnya kita bisa melakukan komposit yang lebih banyak kalau resolusi spasial dari band itu bisa disamakan. Ya. Dalam hal ini kita akan coba menyamakannya menjadi 10 meter semua ke 13 band itu. Ini kita lakukan dengan proses raster, kemudian geometrik, dan resampling. Resampling, di sini I/O parameternya kita biarkan saja. Kemudian resampling parameternya kita jadikan referensinya adalah band 2. Demikian, yang tadinya untuk band 1 itu adalah ukuran citranya 1830 piksel kali 1830 piksel. Kalau kita referensikan jadi referensinya adalah resolusi dari band 2, maka ukuran citra untuk masing-masing band itu menjadi 10.980 piksel dikali 10.980 piksel. Ya. Kita running, dia bekerja di memori dan kita langsung dapat hasilnya. Seperti yang terlihat, ini adalah hasil resampling. Dan kita bisa tampilkan, ya, seperti tadi itu sama isinya, tapi resolusi sudah beda. Kita lihat kombinasi komposit RGB-nya menjadi lebih banyak, ya. Yang tadi cuma 3, sekarang bisa ada sekitar 10.
sekitar 10. Nah, kita akan melihat bagaimana tampilannya kalau kita lebih ke arah natural, tapi dengan atmospheric efek atmosfernya dieliminir, ya, di remove. Lihat tampilannya bagaimana. Ini kombinasi bandnya ada 12, 8, 3. Nah, jadi seperti itu. Jadi kelihatannya orangnya lebih tajam ya. Lebih kontras lah antar warna. Sehingga di sini kita tahu bahwa daerah yang agak warna apa ini? Ungu muda lah ya, magenta ya. Ini adalah daerah dengan kawasan yang sudah berkurang vegetasinya ya. Sementara yang hijau ini adalah daerah yang vegetasinya masih padat. Oke. Sini kita bisa melihat juga ini daerah kawasan daerah berlautnya. Ya, seperti itu. Kemudian daerah-daerah tambaknya ada di sini. Ya, dan ini ada petakan-petakan, kelihatannya ini sawit ya. Kalau melihat petakannya ini sawit. Kawasan perkebunan sawit. Dan ini tambak-tambak. Oke. Coba kita lihat kombinasi yang lain. Misalkan pulse color urban ya. 12, 11, 4. Tampilannya seperti apa? Oke, coba kita bandingkan. Kita lihat sisi per sisi. Ya. Coba lihat mana yang lebih mudah untuk membedakan daerah perkotaan. Kelihatannya ini lebih menonjolkan daerah perkotaan, ya. Daerah yang terbuka. Kelihatannya lebih mudah. Oke, kita coba yang lain lagi. Land water misalkan 8, 11, 4. Tampilannya seperti ini. Ya. Nah, ini ya kelihatannya kini kita bisa dengan lebih mudah membedakan misalkan vegetasi seperti mangrove ya, vegetasi yang ada di daerah Payau. Ya. Sementara ini vegetasi darat. Di sini tidak terlalu kelihatan perbedaannya. Kalau di sini kelihatan. Oke, jadi demikian ya. Jadi dengan melakukan resampling, menyamakan ukuran resolusi spasial, kita bisa mendapatkan lebih banyak kombinasi komposit, sehingga kita bisa lebih banyak mengeksplor informasi, membanding-bandingkan informasi yang ada di dataset citra kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di waktu yang lain. Terima kasih atas perhatiannya.